Halo teman-teman, perkenalkan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Pada kesempatan ini kita akan membahas kumpulan soal-soal ujian AAJI. AAJI adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ujian ini merupakan syarat bagi agen untuk bisa menjual produk asuransi jiwa. Mulai tahun ini ujian AAJI dilaksanakan secara online lewat handphone atau disebut mobile exam. Jadi dikerjakannya di rumah, boleh nyontek atau buka catatan. Tapi dibatasi waktu. Jadi Anda harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dalam membahas soal-soal ini, saya akan merujuk pada materi belajar yang disediakan oleh AAJI sendiri. Link kumpulan soal maupun link materi belajar saya siapkan di kotak deskripsi. Kita mulai. Nomor 1, manakah pernyataan yang benar dan tepat di bawah ini? 1. Aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. 2. Aset tidak dapat dilihat dan dapat dilihat. 3. Sapi, mobil, agen asuransi merupakan aset. Ya, tiga-tiganya benar ya. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 2. Hal apa sajakah yang mengakibatkan aset hancur dan tidak dapat digunakan kembali? A. Kecelakaan. B. Bencana alam. C. Semua benar. D. Kebakaran. Ya, semuanya benar ya. Jadi jawabannya C. Cuma kenapa semua benarnya bukan di D ya. Nomor 3. Aset terbagi menjadi dua, yaitu A. Aset dapat dilihat dan dapat diraba. Sama baik ya. B. Aset bisa dijual dan disimpan. Bukan ya. C. Aset dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Nah, ini jawabannya C. Dapat dilihat itu tangible dan tidak dapat dilihat itu aset intangible. Nomor 4, di bawah ini merupakan aset tangible atau dapat dilihat ya, yaitu A. Sapi, mobil, rumah, pabrik, tanah. Benar ya. Ini semuanya dapat dilihat. Jadi jawabannya A nih pasti. Kalau B, bakat tidak dapat dilihat ya. C. Sapi, mobil, agen. Nah, agen ini maksudnya kemampuan seorang agen, tidak dapat dilihat. Sama dengan D juga dosen. Ini kemampuan atau keterampilan seorang dosen. Nomor 5. Asuransi bertujuan untuk A. Melindungi nilai historis. Bukan ya. B. Melindungi nilai historis. Bukan ya. Kalau aset historis ini gimana ngukurnya kan? Susah. C. Melindungi nilai ekonomis. Nah, ini benar ya. Dari aset yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Jadi jawabannya C. Kalau D ini melindungi nilai ekonomis dari aset historis dan bersejarah, ini pekerjaannya ahli sejarah. Lanjut nomor 6. Adanya kemungkinan atau ketidakpastian kerugian atau kehancuran yang dihadapi oleh aset tersebut disebut dengan A. Risiko, B. Musibah, C. Bencana, D. Takdir. Jawabannya A ya, risiko. Nomor 7, dalam konteks asuransi jiwa, risiko apakah yang dapat mengakibatkan kehilangan aset pada manusia? Kecuali A. Kematian, jelas ya. B. Sakit, betul. C. Cacat, betul. D. PHK, jawabannya adalah PHK. Kalau PHK ini kan memang bisa kehilangan aset atau dalam hal ini penghasilan, tapi dia masih sehat. Nomor 8, dalam kehidupan kita memiliki sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis disebut dengan A. Uang, B. Aset, C. Properti, D. Bakat. Jawabannya aset ya. Ini masih muter-muter aja soalnya tadi aset ya, risiko. Ya, ini untuk variasi soal ya. Ketika mengerjakan soal sesungguhnya nanti lebih pengalaman. 9. Hidup manusia merupakan aset yang sangat berharga. Risiko murni seperti cacat, terkena kondisi kritis, ataupun meninggal dunia dapat datang kapan saja. Cara yang paling baik untuk melindunginya adalah dengan A. Berinvestasi, B. Olahraga, C. Asuransi jiwa, D. Medical check up. Nah, jawabannya jelas ya, ini kita ngomongin asuransi berarti C. Asuransi jiwa. Investasi penting, tapi risiko-risiko ini kan bisa datang kapan saja. Bagaimana kalau investasinya masih sedikit? Olahraga bagus ya, tapi bukan jaminan tidak akan terkena musibah. Medical check up juga penting ya, untuk memeriksa. Nomor 10, manakah yang termasuk ke dalam transferring risk? Transferring risk ini adalah mengalihkan risiko. A. Berdoa, bukan ya. Berdoa kan hanya berharap risiko tidak terjadi. B. Menggunakan APD atau alat pelindung diri. Ini tidak mengalihkan risiko dia, tapi mengendalikan risiko. C. Membeli asuransi jiwa. Nah, ini membeli asuransi jiwa berarti mengalihkan risiko dari diri sendiri kepada perusahaan asuransi.
D. Berhati-hati dalam aktivitas. Berhati-hati ini termasuk mengendalikan risiko. Oh ya, secara teori ada 4 cara mengelola risiko. Kita lihat ya. Nah ini, mengelola risiko ada 4, menghindari risiko, mengendalikan risiko, menerima risiko, dan mengalihkan risiko. Nah, asuransi itu ada di mengalihkan risiko. Untuk pengertiannya Anda bisa baca ya di materi belajar ini. Linknya ada di kotak deskripsi. Kita lanjut. 11. Bagaimanakah mekanisme asuransi jiwa? A. Kumpulan orang-orang yang sepakat mengumpulkan sejumlah premi untuk disimpan, lalu kapanpun di antara mereka atau tanggungan mereka mengalami risiko, maka mereka akan diberikan kompensasi dari dana simpanan tadi. Ya, betul ini ya, jawabannya adalah A. Kalau yang B ini, apabila ada di luar mereka, bukan ya, harus di antara mereka sendiri. C. Kumpulan orang-orang yang meminta proposal bantuan dana. Kalau yang suka minta proposal itu ormas ya, atau organisasi mahasiswa juga. D. Kumpulan orang-orang yang sepakat dan seterusnya. Nah, di sini salahnya itu kehilangan pekerjaan. Jadi bukan ya. Lanjut nomor 12. Dalam bisnis asuransi jiwa ada tahapan di mana beberapa orang dikumpulkan dengan kepentingan asuransi yang sama, kemudian mereka mengumpulkan sejumlah dana yang disebut premi. Ini merupakan tahapan A. Menyatukan, B. Mengumpulkan, C. Membayar, D. Menentukan. Kalau dari soalnya ini adalah mengumpulkan. Berarti jawabannya adalah B. Nah, secara teori ada 3 tahapan ya, kita lihat. Tahapan bisnis asuransi jiwa, menyatukan, mengumpulkan, nah ini mengumpulkan premi ya. 3, membayar. Ya udah. Jadi jawabannya B. 13, termasuk dalam tahapan apa di saat perusahaan asuransi jiwa melakukan pembayaran kompensasi? Ya sudah pasti tahap membayar ya, C. Nomor 14. Siapa sajakah yang memiliki perjanjian hukum di dalam asuransi jiwa? A. Penanggung dan perusahaan asuransi. Bukan ya. Penanggung dan perusahaan asuransi itu sama. B. Penanggung dan penerima manfaat. Bukan ya. Penanggung ini perusahaan asuransi, penerima manfaat ini adalah ahli waris. C. Penanggung dan tertanggung. Ini jawabannya ya. Lanjut, nomor 15. Disebut apakah bentuk fisik kontrak antara penanggung dan tertanggung? A. Polis asuransi jiwa. Nah, ini jawabannya A ya. Fisik kontrak kita adalah buku polis asuransi jiwa. Nomor 16. Nah, ini salah nulis ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. Pihak penanggung akan membayarkan uang pertanggungan bila nasabah masih hidup. Salah ya. B. Pihak tertanggung akan membayarkan uang pertanggungan. Salah ya. Bukan tertanggung yang membayarkan uang pertanggungan, tapi penanggung. C. Pihak perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan bila nasabah meninggal dunia di dalam masa pertanggungan. Ini jawabannya ya. Kalau D, insurer dan insured bersama-sama membayar uang pertanggungan. Enggak ya. Insurer ini artinya penanggung dan insured ini tertanggung. Nomor 17, untuk polis asuransi jiwa, pihak yang akan menerima pembayaran dari kematian pihak tertanggung disebut A. Pihak penerima manfaat. Ya, betul ya. Tertanggung meninggal, maka uang asuransinya diterima oleh ahli waris atau penerima manfaat. Nomor 18, sebutkan cara-cara seseorang untuk meminimalisir risiko. A. Menghindari risiko, mengendalikan risiko, menerima risiko, mengalihkan risiko. Ini jawabannya ya. Tadi disebutkan ada 4 ya, cara mengelola risiko. Kalau B, tidak ada menghilangkan risiko ya. Kalau C, memalsukan risiko, enggak. D, menolak risiko, tidak bisa ditolak juga ya. Kalau risiko datang ya datang aja. Cuma kita sudah siap belum gitu. 19. Seseorang menghentikan kebiasaan merokok untuk kesehatan jantungnya adalah salah satu cara pengelolaan risiko yang masuk ke golongan A. Mengendalikan risiko, B. Menerima risiko, C. Mengalihkan risiko, D. Menghindari risiko. Ini jawabannya adalah menghindari risiko. Perbuatan atau aktivitas yang mengakibatkan risiko itu tidak dilakukan, berarti itu menghindari risiko. Nomor 20, berikut merupakan contoh mengendalikan risiko. A. Seorang pengendara motor harus menggunakan helm dan merawat motornya secara berkala. Ini jawabannya benar ya. Kalau B ini, berhenti merokok tadi ya, menghindari risiko. Kalau C, seorang mandor di pabrik kimia tidak perlu membeli asuransi jiwa. Ini berarti dia menerima risiko. Kalau D, seseorang yang memiliki asuransi jiwa. Ini berarti mengalihkan risiko. Jadi jawabannya A. 21. Tahapan yang ada dalam bisnis asuransi jiwa. 1. Menyatukan, B. Mengumpulkan, C. Membayar. Ini tadi ya.
Jadi jawabannya adalah B ya. Urutannya sudah benar nih, 1, 2, 3. 22. Sebutkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah premi. A. Kemungkinan kerugian, nilai dari setiap kerugian, biaya administrasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Ini benar ya? Jawabannya A. Kalau B, kemungkinan keuntungan, bukan ya. Asuransi itu bicara tentang kerugian. C, kemungkinan kerugian, nilai dari keuntungan, salah. Kalau D, kemungkinan kerugian dan keuntungan, bukan ya. Kita lihat materinya ya. Faktor-faktor penentu jumlah premi. Kemungkinan kerugian, nilai dari setiap kerugian, biaya administrasi, dan seterusnya. Nomor 23. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan asuransi jiwa dalam menentukan premi, kecuali 1. Kemungkinan kerugian, 2. Nilai setiap kerugian, 3. Biaya administrasi, 4. Biaya rumah sakit. Kecuali ini ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, D. 24. Persyaratan yang terdapat di dalam kontrak asuransi jiwa di mana seseorang akan menanggung kerugian sebagai akibat dari kematian anggota lainnya adalah A. Kontrak polis, B. Buku polis, C. Ilustrasi, D. Insurable interest. Jawabannya adalah insurable interest ya. Ini artinya keterkaitan asuransi. Jadi kalau seseorang mengambil asuransi jiwa, itu kan mungkin ahli warisnya adalah istrinya atau anak-anaknya. Nah, istri dan anaknya ini akan menanggung kerugian kalau si tertanggung ini meninggal dunia, makanya dia diberikan kompensasi dari asuransi jiwa. 25. Berikut alasan perusahaan asuransi jiwa dapat mengasuransikan seseorang. 1. Memungkinkan bagi perusahaan asuransi jiwa untuk menghitung kerugian secara finansial. Oke. 2. Seseorang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu membayar premi tidak dapat memilih asuransi jiwa. Nomor 2 ini secara teori begini ya, tapi prakteknya sebetulnya bisa saja kalau ada yang bayarin ya. Misalnya anak dibayarin oleh ayahnya. 3. Mengasuransikan sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomi tidak memungkinkan. Betul, jadi harus memiliki nilai ekonomi. Jadi jawabannya adalah B, 1, 2, 3 benar. 26. Yang termasuk dalam insurable interest di bawah ini kecuali A. Suami dan istri, termasuk ya. Orang tua dan anak, termasuk. C. Perusahaan dengan karyawan, termasuk. D. Menantu dan mertua, ini yang tidak termasuk ya. 27. Pada saat kondisi seperti apakah law of large number berlaku? A. Pada saat perusahaan asuransi jiwa mengalami surplus. B. Pada saat perusahaan asuransi jiwa mampu menanggung risiko yang sama dalam jumlah yang besar ya. Jawabannya B. Kalau C ini tidak mampu. Kalau D, jumlah yang sedikit salah. Jadi jawabannya adalah B. Pengertian law of large number kita lihat di materinya ya. Law of large number ya. Asuransi jiwa hanya dapat bekerja apabila perusahaan asuransi jiwa mampu menanggung risiko yang sama dalam jumlah yang besar. Ini dia pengertian law of large number, hukum bilangan besar ya. Jadi jawabannya B. 28. Apakah keuntungan memiliki asuransi jiwa? 1. Menawarkan pilihan investasi yang aman. 2. Mendorong untuk berhemat. 3. Membebaskan diri Anda dari rasa khawatir mengenai masalah keuangan di masa depan. 4. Menjaga Anda pada saat menginjak usia lanjut. Nomor 1, ini kita bicara asuransi jiwa tradisional ya. Ada whole life dan ada endowment. Ini memang investasinya aman, walaupun kecil ya. Mendorong berhemat, oke betul. 3 benar ya, kalau asuransi jiwa yang tradisional tadi. 4. Menjaga Anda pada saat menginjak usia lanjut. Nah ini kan tentang asuransi pensiun. Ini ada di produk endowment. Jadi jawabannya adalah semua benar. 29. Apakah manfaat asuransi jiwa bagi masyarakat? 1. Asuransi jiwa pengganti program jaring pengaman sosial pemerintah. Betul ya. 2. Asuransi jiwa dan stabilitas masyarakat. Betul juga ya. 3. Asuransi jiwa sumber keuangan. Boleh, bisa juga. 4. Asuransi jiwa dan lowongan pekerjaan. Betul ya. Ada yang jadi agen, yang jadi karyawan. Jadi jawabannya A ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini ada di teorinya ya. Nah ini. Manfaat asuransi jiwa bagi masyarakat. Pengganti program jaring pengaman sosial pemerintah. Asuransi jiwa dan stabilitas masyarakat. Asuransi jiwa sebuah sumber keuangan. Betul. Asuransi jiwa dan lowongan pekerjaan. Lainnya adalah asuransi jiwa dan tabungan. Lanjut nomor 30. Perusahaan asuransi jiwa dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Antara lain asuransi jiwa menjadi sebuah sumber keuangan dengan cara A. Membuka lowongan pekerjaan sebagai agen dengan, bukan ya, ini adalah sebagai lowongan pekerjaan. B. Mendorong orang membeli polis asuransi jiwa secara tidak langsung, bukan ya.
C. Menyediakan dana untuk bisnis-bisnis baru dan menyalurkan dana bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan alat-alat pertanian dan infrastruktur yang sifatnya jangka panjang. Selain itu, perusahaan asuransi jiwa juga menawarkan pinjaman. Jadi jawabannya adalah C. Ini sumber keuangan. Dana investasi asuransi jiwa kan bisa disalurkan ke mana saja. Secara teori seperti ini ya. Kita lihat asuransi jiwa sebagai sumber keuangan. Ini, asuransi jiwa sebuah sumber keuangan. Menyediakan dana untuk bisnis-bisnis baru, menyalurkan dana bagi pemerintah, ya, dan seterusnya. Nomor 31, salah satu fungsi asuransi jiwa bagi masyarakat adalah untuk mengatasi permasalahan pengangguran, manula, dan pengungsi. Merupakan contoh manfaat asuransi sebagai A. Pengganti program jaringan pengaman sosial pemerintah. B. Pengganti program jaringan pengaman ekonomi pemerintah. C. Pengganti asuransi jiwa sebagai sumber keuangan. D. Asuransi jiwa sebagai lowongan pekerjaan. Untuk jawabannya kita lihat di materinya saja ya. Ini manfaat asuransi jiwa bagi masyarakat ada 5. Yang pertama, asuransi jiwa pengganti program jaring pengaman sosial pemerintah. Nah, beberapa pemerintah di dunia menyediakan program jaring pengaman atau program kesejahteraan sosial untuk mengatasi permasalahan pengangguran, manula, dan pengungsi. Nah, cuma untuk saat ini di Indonesia, program kesejahteraan tersebut belum berlaku. Jika mayoritas penduduk di negara-negara tersebut memiliki asuransi jiwa, maka permasalahan kesejahteraan sosial akan berkurang. Jadi jawabannya A ya, pengganti program jaringan pengaman sosial pemerintah. Lanjut nomor 32. Definisi produk asuransi jiwa adalah A. Janji tertulis di dalam polis asuransi yang dibuat oleh penanggung kepada tertanggung. Ya, betul ya, jawabannya A ya. Kalau yang B ini dibuat oleh tertanggung untuk penanggung, kebalikannya salah ya. C. Dibuat oleh agen asuransi, mana mungkin ya. D. Dibuat oleh agen untuk penanggung, enggak juga. Lanjut nomor 33. Manakah yang termasuk jenis-jenis asuransi jiwa tradisional? 1. Asuransi jiwa tradisional terikat bunga. 2. Asuransi jiwa tradisional berbasis investasi. 3. Asuransi jiwa tradisional multifungsi. 4. Asuransi jiwa tradisional single premium. Oke, yang saya tahu asuransi jiwa tradisional itu ada 3. Term life atau asuransi jiwa berjangka, dan endowment atau asuransi jiwa dwiguna. Jadi ini tidak ada yang benar ya jawabannya. A. 34. Dalam dunia asuransi memiliki 2 jenis asuransi, yaitu kecuali 1. Asuransi jiwa, 2. Asuransi general, 3. Asuransi kesehatan, 4. Asuransi kebakaran. Secara garis besar asuransi itu adalah asuransi jiwa dan asuransi general atau asuransi umum. Jadi jawabannya ini kecuali ya, 3 dan 4. 3 ini masuk ke asuransi jiwa dan kebakaran ini masuk ke asuransi general. Jawabannya C. 35. Dalam asuransi jiwa terdapat asuransi jiwa tradisional dan asuransi jiwa unit link, di mana dalam asuransi jiwa tradisional terdapat asuransi jiwa berjangka yang memiliki ciri khasnya yaitu A. Proteksi maksimum dengan preminya rendah. Nah ini jawabannya ya, berjangka atau term life. Dia preminya paling murah, UP-nya paling besar. Kalau yang B, asuransi jiwa permanen, ini whole life atau asuransi jiwa seumur hidup. Kalau C, memberikan uang pertanggungan saat meninggal maupun jika masih hidup pada akhir masa pertanggungan. Ini endowment dan whole life juga masuk ya. Kalau D, ini ada premi tunggal ya. Ini berarti unit link dengan single premium. Jawabannya A. Lanjut nomor 36. Siapakah yang cocok untuk membeli produk asuransi jiwa unit link reguler? 1. Calon pemegang polis yang ingin berinvestasi tapi masih tetap diproteksi. Ya, ini 1 betul ya. 2. Calon pemegang polis yang masih bekerja dan ingin menyiapkan tabungan. Kalau bicara tabungan ini seharusnya ke endowment. 3. Calon pemegang polis yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan. Ini bicara unit link single premium. Jadi yang cocok untuk membeli unit link adalah yang nomor 1. Dan ini kecuali berarti adalah 2 dan 3 ya. Jawabannya B. 37. Asuransi jiwa tradisional terdapat asuransi jiwa dwiguna yang memiliki ciri khas sebagai berikut. A. Proteksi maksimum dengan preminya rendah. Enggak ya. B. Asuransi jiwa permanen. Tidak juga, ini asuransi jiwa whole life atau seumur hidup. C. Proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu dan sekaligus memberikan seluruh uang pertanggungan jika ia masih hidup pada akhir masa pertanggungan.
Ini jawabannya C ya, Dwiguna. Ada UP dan ada tabungan. Kalau D ini single premium ya, ini unit link. 38. Fitur-fitur yang termasuk dalam polis Dwiguna antara lain kecuali 1. Perlindungan, 2. Pindah jenis polis lain, 3. Pinjaman, 4. Pemberian cicilan bunga ringan. Yang termasuk fitur Dwiguna adalah 1, 2, dan 3. Kalau yang nomor 4 ini cicilan bunga berarti bank ya. Jadi jawabannya kecuali adalah C. 39. Manakah yang termasuk ke dalam asuransi jiwa unit link? A. Asuransi jiwa single premium dan regular premium. Nah ini jawabannya ya. Single premium ini unit link sekali bayar. Regular premium berarti unit link yang preminya berkala. Nomor 40. Yang cocok untuk membeli asuransi jiwa berjangka. 1. Calon pemegang polis yang ingin memproteksi masa depan anaknya. 2. Calon pemegang polis yang baru meniti karir. 3. Calon pemegang polis yang ingin memiliki proteksi jiwa sekaligus menghasilkan dana tabungan. Berjangka ini berarti asuransi murni. Asuransi jiwa murni tanpa investasi. Berarti jawabannya 1 betul, 2 juga boleh. Yang nomor 3 ini dana tabungan ini tidak ada. Jadi 1 dan 2 jawabannya B. 41. Manakah yang termasuk kategori asuransi jiwa tradisional? A. Asuransi jiwa tradisional berbasis pinjaman. Asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa bunga meningkat dan menurun, bukan ya. B. Asuransi jiwa seumur hidup, Dwiguna term. Ini jawabannya ya. Seumur hidup ini whole life, Dwiguna ini endowment, dan term ini berjangka. Kalau C ini bukan. Kalau D berjangka, seumur hidup, dan berbasis investasi. Ini unit link, bukan tradisional ya. Jawabannya adalah B. 42. Siapakah yang cocok untuk membeli produk asuransi jiwa unit link single premium? Nah ini single premium tadi yang berkala ya. 1. Calon pemegang polis yang ingin berinvestasi tapi masih tetap diproteksi, bukan ya. 2. Calon pemegang polis yang masih bekerja dan ingin menyiapkan tabungan, bukan juga ya. 3. Calon pemegang polis yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan, jawabannya adalah 3. C. 43. Ciri khas asuransi jiwa unit link single adalah A. Proteksi maksimum dengan premi rendah, tidak ya. B. Asuransi jiwa permanen, tidak. C. Proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu dan sekaligus memberikan seluruh uang pertanggungan jika ia masih hidup pada akhir masa pertanggungan, bukan ya, ini endowment. Yang D ini jawabannya berarti. Membayar premi asuransi dan investasinya secara sekaligus, jadi single premium. Nah, ada kata-kata premi tunggal. Lanjut, nomor 44. Fitur asuransi jiwa seumur hidup akan membayarkan uang pertanggungan pada level tetap jika terjadi risiko pada masa kontrak. Ini disebut juga dengan fitur A. Sum assured, B. Amount payable, C. Cash value, D. Loans. Kita lihat saja materinya. Ini fitur polis asuransi jiwa seumur hidup, premium, uang pertanggungan, amount payable, cash value, dan loans. Yang memberikan uang pertanggungan pada level tetap. Nah ini, jawabannya adalah amount payable ya. Secara khusus, uang pertanggungan dibayarkan pada level yang tetap jika terjadi risiko pada masa pertanggungan atau masa kontrak polis. Jawabannya B, amount payable. 45. Fitur asuransi jiwa berjangka yang dapat diperpanjang disebut A. Convertibility, B. Re-entry, C. Renewability, D. Recover. Jawabannya adalah C ya, renewability. Dapat diperbarui atau diperpanjang. Kalau convertibility ini dapat diubah ke jenis polis lain. Kalau re-entry ini dapat dibuat ulang, artinya bisa diubah preminya dan benefitnya. Mari kita lihat materinya. Ini dia ya, fitur polis asuransi jiwa berjangka dapat diperpanjang, renewability ya kan. Dapat diubah, convertibility, dapat dibuat ulang, re-entry. Jawabannya C. 46. Asuransi jiwa berpremi tunggal cocok untuk 1. Calon pemegang polis yang ingin berinvestasi jangka panjang. 2. Calon pemegang polis yang memiliki kelebihan dana. 3. Calon pemegang polis yang bermaksud meningkatkan kekayaannya. Tiga-tiganya benar ya. Jadi jawabannya adalah C. 47. Asuransi jiwa berjangka memiliki 3 komponen penting, kecuali 1. Mulai polis, 2. Penempatan investasi, 3. Jangka waktu, 4. Tanggal polis berakhir. Nah, jawabannya yang bukan ya adalah nomor 2, penempatan investasi, karena asuransi jiwa berjangka tidak ada investasinya, tabungan pun tidak ada, jadi preminya hangus. Jawabannya adalah B. 48. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar berkaitan dengan fitur dalam polis asuransi jiwa berjangka?
1. Fitur tidak dapat diperpanjang. 2. Fitur bisa dipulihkan. 3. Fitur bisa dimodifikasi. Kalau kita lihat tadi ada 3 fitur itu, dapat diperpanjang, dapat diubah, dan dapat dibuat ulang. Jadi tiga-tiganya salah ini ya, jawabannya A. 49. Berikut ini adalah yang termasuk ke dalam fitur asuransi jiwa berjangka, kecuali A. Dapat diperpanjang, B. Dapat diubah, C. Dapat dibuat ulang, D. Dapat dipersingkat. Jawabannya yang bukan adalah D. 50. Di bawah ini yang termasuk dalam asuransi jiwa antara lain: 1. Kesehatan, 2. Kecelakaan, 3. Pensiun, 4. Kebakaran, 5. Transportasi darat dan laut. Yang termasuk itu adalah kesehatan, kecelakaan, dan pensiun. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3, C ya. Kita cukupkan sampai soal ke-50 ya. Soal 51 dan seterusnya akan dibahas di kesempatan berikutnya. Demikian pembahasan kumpulan soal ujian AAJI bagian pertama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar, selamat menempuh ujian, dan semoga Anda lulus serta menjadi agen yang sukses. Amin.